Halo Sobat Jatimers, gimana kabarnya? Senang sekali saya Aji Kuncoro menyapa Sobat Jatimers di Bang Jatim Podcast. Sobat Jatimers, tak lupa saya mengingatkan Sobat Jatimers untuk subscribe akun YouTube Bang Jatim dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Bang Jatim. Sobat Jatimers, berbicara mengenai metaverse yang konon katanya merupakan masa depan dunia digital kita, ini banyak sekali kita bicarakan, atau mungkin Sobat Jatimers di rumah juga sudah tidak asing lagi dengan apa itu istilah metaverse. Yang konon katanya di sana kita bisa berinteraksi, kita bisa istilahnya bertransaksi, atau bahkan juga kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin bertemu secara virtual, atau mungkin juga kita bisa melakukan transaksi jual beli itu tadi. Nah, banyak juga perusahaan itu yang sudah melakukan ekspansi bisnisnya ke metaverse. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya metaverse itu dan bagaimana dunia perbankan bisa memanfaatkan peluang dengan adanya metaverse ini? Langsung saja kita bahas mengenai metaverse dengan Deputy Executive Vice President Digital Technology and Platform Business Telkom Indonesia, Bapak Eri Punta Hendraswara. Langsung saja kita sapa beliaunya. Halo Pak Eri. Halo Mas Aji. Ini saya manggilnya Bapak atau Mas? Nah, biasanya saya sering dipanggilnya Mas Eri aja. Oke. Mas Eri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik. Terima kasih banyak sudah hadir di Bang Jatim Podcast di tengah kesibukannya Mas Eri. Siap. Sehingga meluangkan waktu hadir ke Surabaya. Surabaya keren banget. Surabaya keren ya. Mas Eri, kalau kita berbicara mengenai metaverse, itu mungkin saya sebagai masyarakat awam, atau mungkin Sobat Jatimers yang ada di rumah juga, taunya metaverse itu transaksinya menggunakan cryptocurrency. Iya. Nah, kalau boleh tahu cryptocurrency ini gimana sih sebenarnya di Indonesia? Nah, oke, Mas Aji. Jadi Sobat Jatimers ya, ini menarik ya pertanyaannya. Pertama, bahwa asumsinya bahwa metaverse itu harus menggunakan cryptocurrency gitu. Iya, benar. Nah, mungkin saya juga pengen lurusin dulu. Kalau di Indonesia, cryptocurrency ini kebetulan ya, memang di kita hanya mengenal untuk transaksi itu menggunakan transaksi rupiah. Nah, ini sama-sama kita mengerti karena ada undang-undangnya tuh. Iya, karena ada undang-undang nomor 7, mata uang yang sah cuma rupiah. Nah, terus memang kalau di luar kan bicaranya cryptocurrency gitu ya. Iya. Nah, di Indonesia ternyata cryptocurrency itu lebih di-accept dan boleh ya legal gitu sebagai aset kripto. Jadi kripto aset. Kripto aset. Ya, jadi yang sering kita teman-teman kalau saya beli Bitcoin, saya beli Ethereum gitu. Nah, mereka itu sebenarnya beli kripto aset gitu. Crypto aset. Jadi ini yang dipakai atau ini yang sekarang saat ini itu dipakai sebagai penanda aset digital kita gitu. Di mana di metaverse itu memang memungkinkan untuk hal tersebut. Bahwa kita bisa memiliki istilahnya kita kenal istilah baru nih. Namanya phygital. Phygital. Nah, phygital itu physical and digital. Physical and digital. Gitu. Digitalnya apa ya? Digitalnya tadi itu ada Ethereum, macam-macam gitu untuk ininya. Terus physicalnya apa ya? Kita bisa punya sesuatu yang kita bisa beli di metaverse, ada fisiknya juga gitu. Oh gitu. Berarti kalau misalkan cryptocurrency sendiri memang itu tidak diperbolehkan di Indonesia. Bolehnya kita memiliki crypto aset. Ya. Maksudnya gini, cryptocurrency sebagai alat tukar itu nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Nanti dimarahin sama Bank Indonesia nih. bener banget. Iya. Kalau misalkan crypto aset sendiri, kalau saya memiliki crypto aset ya, itu bisa saya jadikan investasi nggak sih? Nah ini, benar. Bisa banget. Bisa banget ya? Ya, tapi ini ada tapinya ya. Bahwa namanya kita melakukan investasi di kripto, ini bisa dibilang saat ini tuh ternyata ya investor kripto di Indonesia itu luar biasa loh. Jumlahnya udah belasan juta. Jadi selama pandemi kemarin ternyata tumbuh sangat pesat. Dan kita termasuk yang terbesar di antara negara-negara lain di seluruh dunia untuk investor kripto tersebut. Nah, syarat-syaratnya apa? Nah, kripto ini untuk investasi di sini itu sifatnya itu very high risk. Sangat-sangat beresiko. Artinya apa? Kita harus benar-benar mengenali, memahami bagaimana ini secara fundamental.
Kemudian secara teknisnya itu seperti apa? Misalnya ya belajarlah gitu. Kalau umpamanya yang melakukan trading gitu ya, ya harus mengerti teknik-tekniknya itu seperti apa. Membaca bar chart segala macam ya tentunya harus bisa. Fundamentalnya apa? Fundamental itu mengerti tentang aset kripto itu tadi itu apa? Inisiatifnya apa? Ada manfaatnya enggak? Terus kemudian ini kegunaannya siapa? Termasuk yang istilahnya sederhananya yang bikin siapa lah gitu. Atau organisasinya ini bener enggak? Artinya itu satu. Kedua, bisa dilihat juga dari besaran volume marketnya. Dia berapa? Kira-kira kita main aman nggak sih gitu. Artinya nih misalnya ini 10 besar terbesar marketnya. Ya kira-kira berarti ada sekian banyak yang memang ada di sana. Jadi relatively lebih aman dibandingkan dengan yang lain. Tapi tetap aja semua itu high risk. High risk ya. Very high risk. Very high risk. Ya. Very high risk. High return juga nggak? Ini kenapa? Saya kan banyak nih. Ini kenapa jadinya anak-anak kita ya, anak-anak milenial, Gen Z itu banyak masuk ke sini ya, ke namanya kripto karena memang entry barrier-nya sangat kecil. Oh gitu. Jadi begitu mau masuk, artinya kita mau masuk mulai dari Rp1.000, Rp2.000 pun bisa gitu. Sehingga ini memudahkan dan membuat namanya investor tadi itu banyak yang masuk ke sini untuk hal tersebut. Tapi yang perlu diingat pakai uang tabungan ya, jangan pakai uang makan sehari-hari. Ntar nggak bisa makan kalau mainnya. Ya kalau mainnya, kalau sukses oke. Tapi kita harus perhatikan resikonya juga gitu untuk hal tersebut. Ya. Oh gitu. Berarti kalau saya punya kripto aset nih ya, itu saya harus bayar pajak nggak sih Pak? Nah, PPN BPH-nya ada nggak sih? Hebatnya ya di Indonesia itu ternyata kripto aset sudah diregulasi. Oh sudah ada ya? Ya, jadi sudah ada regulasinya, ada apa sih aset-aset yang memang sudah terdaftar. Itu ada di Bapepti gitu ya. Terus kemudian sekarang kalau melakukan transaksi kripto itu sudah ada pajaknya. Jadi pemerintah tuh sebenarnya sudah aware gitu loh, dan melihat bahwa ini ada pajaknya. Walaupun di sini kenapa itu jadi ada muncul pajak gitu ya? Karena ini bukan uang tadi ya, ini itu aset gitu. Jadi ya kita ikutin dulu lah aturan pemerintah untuk hal tersebut gitu. Berarti PPH, PPN tetap jalan ya? Iya, benar-benar. Sebelumnya nggak ada, tapi sekarang sudah mulai ada. Sekarang sudah mulai ada. Oke. Mas Heri nih, kalau kita membahas mengenai kripto aset tadi ya, kripto aset tadi itu kan tidak bisa kita lepaskan dari istilahnya blockchain. Ya. Blockchain. Nah di sini blockchain ini itu koreksi ya kalau saya salah, itu bahwa kripto itu biasanya itu bersifat terdesentralisasi. Jadi dengan beberapa atau semua komponen metaverse itu dibangun menggunakan teknologi blockchain. Nah, blockchain ini sebenarnya apa sih di Indonesia dan seberapa besar sih eksistensinya saat ini? Oke, begini. Jadi teman-teman, sobat Jatimers, jadi kripto atau kripto aset di sini ya itu adalah salah satu implementasi dari blockchain. Oke, kripto aset adalah salah satu implementasi dari blockchain. Blockchain itu teknologi core teknologinya atau common teknologinya atau teknologi umumnya yang digunakan untuk bisa mendeliver atau memberikan satu namanya kripto aset itu menggunakan teknologi blockchain. Jadi kalau ditanya blockchain di Indonesia itu seperti apa? Oh ternyata blockchain di Indonesia nggak cuma untuk kripto, ada juga untuk yang lain. Kalau kita nanyanya blockchain untuk hal tersebut, dan blockchain itu sendiri apa? Blockchain itu adalah satu teknologi baru sebenarnya ya. Ini baru beberapa tahun yang lalu begitu mulai dikenalkan. Ini seperti teknologi untuk penyimpanan database sebenarnya gitu, yang memungkinkan kita tuh bisa ibaratnya gini. Saya terus Mas Aji, terus ada mungkin sobat Jatimers gitu ya, yang punya general buku besar gitu. Saya punya catatan, saya punya buku. Buku ini saya punya, Mas Aji punya, terus sobat Jatimers punya gitu. Nah mereka itu kalau ada satu transaksi, ini dicatat. Catatan saya, misalnya saya catat satu, yang saya ini satu tadi, ini nanti
di tempat bukunya Mas Aji, ini dicatat satu, terus Mas Aji sambil bilang, bener yang ditulis sama saya itu satu. Itu artinya apa? Ada verifikasi dan validasi. Okay. Dan sekaligus kita punya satu buku yang walaupun masing-masing memegang bukunya sendiri-sendiri, isi bukunya sama. Terus ini nanti dilanjutin sama yang lain gitu. Sehingga pada waktu mau melakukan misalnya gimana caranya itu melakukan validasinya, ini sudah otomatis dilakukan. Terus kedua, begitu ada perubahan, bagaimana perubahan data itu terjadi, atau misalnya ada yang mau lakukan manipulasi, kita harus bilang sama seluruh orang tadi yang mencatat bahwa oh dia itu bukan satu gitu, dua, which is nggak mungkin untuk hal itu karena orangnya udah banyak banget. Nah di blockchain itu mungkin hal tersebut itu terjadi, sehingga tadi yang namanya kripto aset, terus kemudian cryptocurrencies itu dimungkinkan untuk bisa di-deliver karena dia transparan. Terus kemudian semua orang tuh bisa melihat transaksinya seperti apa. Kedua, dia ya aman ya. Artinya kita tadi karena prinsipnya itu untuk merubah tidak mudah gitu ya. Yang bisa adalah menambah. Jadi kita tahu histori transaksi yang dilakukan itu seperti apa. Atau riwayat transaksinya seperti apa. Secara umum seperti itu gitu. Tanda-tanda blockchain, sehingga pemanfaatannya nggak cuma untuk kripto aja. Banyak. Bisa untuk sertifikat ijazah. Bahkan sekarang lagi muncul inisiatif untuk sertifikat tanah. Karena bisa mencatat histori tadi dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang memvalidasi juga orang banyak. Itu Mas Aji teknologinya. Jadi nggak cuma masalah kripto aja nih. Iya. Soalnya kita yang awam taunya cuma kripto aja. Iya itu. Oke, terus dengan adanya cryptocurrency, kripto aset tadi, itu dalam tanda kutip bisa menjadi ancaman nggak sih bagi dunia perbankan kita? Ya, tadi ya, kalau dibilang ini karena munculnya satu teknologi, tentunya membuat munculnya satu perubahan ya. Perubahannya apa? Perubahannya itu mungkin Gen Z, teman-teman di sini, Sobat Jatimers ya, itu ketemu dengan satu experience baru gitu, satu cara baru gitu, dimana yang sebelumnya itu tidak mungkin jadi mungkin. Nah ini mungkin yang kita ngelihatnya ini bisa jadi peluang, bisa jadi ancaman, tergantung kita melihatnya, kita mau ikut di sana atau kita nggak ikut di sana gitu. Kalau kita ikut mungkin ini jadi peluang gitu ya. Tapi kalau kita keluar dari sana dan mempertahankan konvensional kita gitu ya, mungkin ini jadi ancaman gitu. Nah, kalau saya ngelihatnya ini positifnya ya, bahwa ini tuh mengajak kita untuk bertransformasi, untuk berubah ke hal yang baru gitu untuk hal ini. Jadi kalau kita bilang tadi ya, ini bisa jadi peluang nggak? Bisa banget. Bisa banget. Bisa jadi ancaman nggak? Bisa, karena ternyata untuk melakukan, karena tadi itu bisa dimungkinkan saya melakukan transaksi dengan Mas Aji tanpa istilahnya perlu ada bank atau satu otoritas tertentu gitu ya, karena yang melakukan siapa? Ya semua masyarakat yang tadi menggunakan sistem kripto tersebut, sehingga saya bisa langsung transfer nih, terus experience-nya mudah, terus ya seru aja nih, baru gitu cara kirim ininya nih, uang gitu untuk yang ininya gitu. Nah, anak-anak kan sekarang suka yang begitu. Iya, lebih kepada experience-nya sih sebenarnya. Ya, itu. Nah, anak-anak muda sekarang lebih ke experience yang menggunakan platform digital manapun. Betul, gitu. Betul. Nah, itu Mas Haji yang kita lihat bahwa ini arah perubahannya ataupun gimana caranya kita bisa ikut dalam perubahan tersebut sehingga kita bisa keep up dan menjadikan ini jadi peluang. Oh, gitu. Jadi dengan adanya berbagai kemajuan tadi itu bukan merupakan sebuah ancaman sebenarnya. Kalau kita lihatnya secara positif itu adalah peluang. Pastinya, semua apapun ya untuk yang ini ya. Untuk hal itu. Tapi kalau benar-benar kita ngelihat bahwa, aduh ini janganlah, ini nggak oke lah, ini bahaya lah, ini penuh resiko lah, dan itu adalah ancaman terbesar karena kita nggak mau merubah diri kita. Nggak mau nyoba. Ya betul. Iya, karena kesuksesan besar itu diawali dari langkah yang pertama. Jadi motivator. Oke, Mas Heri, karena kita berbicara mengenai tadi ya, dunia digital di masa depan. Kita sekarang kenal dengan istilah
Metaverse. Oke. Yang konon katanya kita bisa bertransaksi di sana, membeli aset digital di sana. Ya. Kita bahkan bisa kenalan juga di sana kayaknya. Ya. Kalau boleh tahu Metaverse itu apa sih sebenarnya? Nah, oke. Ini soalnya begitu kita ngomong Metaverse segala macam, terus ada, Metaverse tuh harus ada tanahnya, harus ada blockchain-nya, harus ada, wah, ribet banget gitu loh bayanginnya. Akhirnya kayak rumit banget gitu ya. Iya. Nah, oke. Nah, kalau kebetulan kita coba nih ada satu inisiatif baru gitu ya, yang mencoba untuk membuat atau memunculkan ini dalam bentuk yang sederhana gitu ya. Jadi gimana caranya namanya Metaverse itu dimengerti secara umum. Oke. Pada dasarnya kalau saya sendiri ya, saya ditanya Metaverse itu apa sih? Metaverse itu buat saya itu adalah dunia baru. Di mana dunia baru itu memungkinkan banyak hal yang bisa kita lakukan di sana. Adanya satu kesempatan, adanya satu kreasi ataupun inovasi yang bisa kita lakukan di sana. Termasuk juga cara-cara kita untuk melakukan interaksi. Termasuk juga untuk cara-cara kita untuk melakukan transaksi. Sampai dengan bagaimana kita melakukan misalnya kegiatan saya pengen belajar gitu. Mungkin nggak di sana itu bisa dilakukan. Sangat mungkin gitu. Termasuk itu jadi tempat untuk sosialisasi kita ya. Bersosialisasi dalam hal ini nggak sekedar kita create status. Iya. Tapi kita bisa sambil melakukan interaksi, bertemu dengan orang. Mungkin mungkin spill dikit gitu ya. Ada contoh misalnya kayak di Metanesia yang bisa dilakukan untuk hal ini gitu. Itu tuh bisa dilakukan dengan mudah di sana untuk hal ini gitu. Metanesia itu kalau Sobat Jatimers di rumah belum tahu, kemarin ini Telkom Indonesia baru saja meluncurkan Metanesia. Jadi Sobat Jatimers bisa download Metanesia ya Pak? Betul. Langsung saja rasakan sensasi Metaverse di Metanesia. Nah, Sobat Jatimers cobain ya. Gitu. Terus kalau misalkan saya mau membeli aset di Metaverse, saya misalkan mau beli lahan di sana, itu bisa saya akui sebagai aset real saya nggak? Nah, oke. Kita cobain pertama kalau yang kita lakukan saat ini ya, yang kami lakukan, kita coba dari sesuatu yang sangat sederhana. Sederhananya apa sih? Kita berfokus pada avatar. Avatar itu apa? Avatar itu bagaimana kita bisa tampil di dalam dunia metaverse kita atau kembaran digital kita. Oke. Kalau ditanya, Mas, nanti saya tuh bisa punya asetnya ini enggak gitu? Jawabannya tadi kembali ke digital yang tadi kita bahas di depan gitu ya. Jadi ada physical, ada digital. Kita coba kenalin sekarang itu yang sederhana dulu, barangnya mungkin ada orang yang nanya, kok saya tuh harus beli barang yang dia katanya bernilai, tapi ternyata nggak ada wujudnya gitu. Iya, benar. Masih susah tuh untuk yang ininya. Kita cobain yang sederhana dulu deh. Gimana caranya? Udah, kita bikin istilahnya kaos. Oke, kaos. Nah, kaos tersebut memang didesain sedemikian rupa, jumlahnya terbatas. Tapi bisa kita pakai di dunia metaverse-nya juga, jadi properti atau kostum kita di avatar kita gitu. Jadi kayak kehidupan sehari-hari bisa ganti-ganti baju juga ya? Iya. Nah, ini tuh yang membuat munculnya nanti peluang baru untuk kreator-kreator, terus kemudian para ekonomi kreatif, UMKM kita juga bisa masuk ya. Mau bikin baju kah, mau bikin sepatu, mau bikin jam tangan, mau bikin apa gitu bisa kita pakai di sana gitu. Dan orang nanya, tadi kan ini saya bisa nyimpen bener nggak sih? Nah, kita ada teknologinya. Untuk memungkinkan hal tersebut. Kita belum ngomong tadi NFT gitu. Belum. Nah, itu memungkinkan kita bisa menyimpan aset tersebut secara digital maupun secara fisik. Fisiknya kita punya, tapi digitalnya kita juga bisa punya gitu. Jadi kita bisa pakai NFT tadi itu ya? Iya, bisa pakai di Metanesia tadi contohnya misalnya gitu. Jalan-jalan pakai baju yang ini. Kalau ada orang, baju lu kok keren sih gitu. Boleh nggak? Bisa dijual belikan. Oke. Di dalam metaverse tersebut? Iya. Wow. Nggak perlu sibuk nyari pengganti bumi kalau gitu ya? Kita langsung masuk metaverse aja kalau gitu. Ya,
ini jadinya kan tadi yang nanya gimana gitu kan jadi mudah kan jadinya kan untuk ini gitu. Kita hanya di rumah aja kita sudah bisa beli baju belanja, kita bisa bersosialisasi, kita bisa belajar juga karena di Metanesia itu kayaknya saya lihat juga akan ada launching university apa gitu kayak. Waduh gitu ya. Gitu. Jadi yang pentingnya gini, experience-nya Mas Haji, teman-teman Sobat Jatimers nih pasti merasa, aduh kok caranya gini-gini aja ya, kita mau belanja, ada nggak sih cara yang lain gitu, ada cara yang baru nggak? Karena kita tahu nih, Sobat-Sobat Jatimers ini juga benar-benar yang mereka tuh yang pengen tahu untuk suatu hype yang baru gitu ya, sesuatu tren yang baru gitu. Dan di sini tuh nggak cuma ini sekedar ikut-ikutan gitu, tapi ini bisa jadi satu manfaat yang kita bisa manfaatin bersama gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau ada meeting itu biasanya kita kan by Zoom kan, by Zoom. Ini sekarang dengan adanya Metaverse, fisik kita bisa hadir dalam ruang itu dong, dengan avatar kita masing-masing. Karena sekarang kan kemarin ya kita pandemi, semuanya harus online. Iya benar. Sekarang semua pengennya pandemi selesai dong. Pasti. Begitu pandemi selesai, yang ada ternyata kita itu hybrid Mas Haji. Oh iya. Ini kita ketemu nih fisikal gini ya, Sobat Jatimers online. Tapi nanti kita bisa ketemu nih online sama offline barengan. Jadi hybrid. Jadi digital itu nanti muncul juga di sini gitu. Ada yang nanti dalam waktu 3 atau 4 tahun ke depan gitu. Kita udah nggak bisa bedain. Bahwa dalam satu ruangan ini nih ada yang fisikal, ada yang sebenarnya dia itu adalah digital. Gitu. Jadi bentuk interaksinya itu nanti bisa macam-macam, nggak cuma kayak sekarang ini yang semuanya harus pakai kayak kacamata VR. Gitu. Nah, kita lihat bahwa Metaverse itu bukan VR, tidak sekedar VR, tapi bisa lebih daripada itu untuk ininya. Kalau di Metanesia sendiri transaksinya pakai apa kalau boleh tahu? Nah, kalau untuk transaksinya kita support perbankan Indonesia Mas Haji. Jadi pakai kripto lagi berarti? Ya, kita itu pakainya kris. Kris? Iya. Bang Jatim ada kris kan? Ada dong. Lah bisa pakai transaksinya di situ. Iya, bentar lagi masuk kok ke Metaverse. Ya. Ya, Bang Jatim cabang Metaverse. Betul. Keren kan? Iya. Jadi pakai kris. Sederhana banget untuk yang ininya. Jadi tinggal scan aja, langsung bisa dimiliki. Kalau banyak pakai komputer, kita tinggal krisnya scan pakai handphone, jadi selesai pembayarannya. Jadi semua transaksinya pakai rupiah. Jadi Sobat Jatimers yang ada di rumah nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Menarik sih kalau berbicara mengenai Metaverse ini. Mungkin memang dunia digital saat ini berkembang begitu pesat sekali, Mang sih Pak. Ya. Terus kemudian dengan adanya Metaverse ini, Pak Saban, Mas Eri, kira-kira nih peluang apa sih yang bisa kita ambil dari sisi perbankan ini? Ya. Dari perbankan tadi tuh yang paling sederhana ya, tadi payment-nya, transaction-nya, itu pastilah untuk ini dengan perbankan. Terus kemudian yang berikutnya, tadi udah nyebut tuh, virtual brands atau virtual banking. Karena nggak cuma di sini loh, di beberapa negara lain bahkan mereka sudah operate secara virtual gitu. Jadi kalau Bang Jatim mau buka cabangnya secara Metaverse, ya sangat memungkinkan dalam hal tersebut. Misalnya nih pengen tahu cara untuk buka tabungan, bahkan kalau perlu bisa nggak sih kita buka tabungan lewat Metaverse? Kenapa enggak gitu kan? Karena tellernya bisa aja sebagai avatar juga di sana gitu kan? Karena kita interaksinya bisa ada, bisa pakai chat, bisa pakai voice, artinya bisa ngomong gitu, ngobrol gitu untuk ininya. Itu tuh memungkinkan untuk hal tersebut. Terus kemudian bisa juga nanti misalnya kalau di Bank Jatim kan nggak cuma masalah buka tabungan ya, tapi ada simpan pinjam gitu untuk kredit segala macam. Untuk menuju ke sana kan butuh informasi, butuh apa gitu. Nah di situ tuh bisa kita mulai untuk membuat hal ini gitu ya, yang sifatnya itu experience-nya itu baru gitu. Dan ini yang tadinya kaula muda nih, bahasa jadul banget ya kaula muda. Kaula muda.
anak-anak Gen Z gitu ya, yang baru ini pengen mulai usaha gitu ya. Gimana caranya ya? Nah, mulai belajar literasinya dari sana dulu gitu untuk ini. Oh gitu ya. Iya, jadi ini nanti yang masa depannya Bank Jatim yang 6 tahun, 5 tahun ke depan udah siap dari sekarang gitu. Dan mereka jadi Gen Z ini yang jadi nasabah utama kan nantinya kan yang ke depan itu. Oke Mas Heri, ini kita kalau berbicara mengenai masa depan ya, berbicara mengenai masa depan, misalkan metaverse ini benar-benar sudah ada di dunia ini dan berbagai imajinasi tadi itu menjadi kenyataan. Ya. Nah ini seorang Mas Eri Punta Hendraswara, ini gimana sih nanti akan memanfaatkan metaverse ini? Ya. Ini sebenarnya lebih ke personal sih. Kalau saya tadi ya, pertama kita coba wujudin dalam satu bentuk yang sederhana, yang lain mungkin bermimpi gitu. Yeah. Kita coba wujudkan mimpinya gitu. Jadi saya sendiri melalui Metanesia mencoba untuk mewujudkan mimpi tersebut. Dan kita tunjukin bahwa yang tadinya orang bilang itu mimpi, ternyata ini sudah mulai bisa terlihat wujudnya. Ini nggak sekedar sesuatu yang kita mimpikan lagi gitu. Tapi kalau menjadi tanya, apakah ini adalah akhir dari journey-nya? Belum, ini justru baru lahir, baru mulai. Suatu awal ini ya? Masih awal banget. Nanti suatu saat nanti ini bentuknya akan seperti apa, bisa sangat berbeda. Ini ibaratnya kayak kira-kira kalau zaman dulu ini awalnya internet gitu. Dimana mungkin sekarang masih terpisah-pisah gitu. Nah kita punya visi itu gimana caranya menghubungkan dunia-dunia ini gitu ya. Menjadi satu dunia yang nanti multiverse ini ya, tapi jadi universe lagi gitu kan dalam hal ini gitu. Jadi satu kesatuan lagi untuk ini mudah. Ibaratnya saya tinggal naik kayak space shuttle dari satu negara satu dunia ke dunia yang lain. Gitu. Kira-kira gitu. Jadi buat saya pribadi gitu ya, metaverse itu sesuatu yang inklusif, sesuatu yang bersahabat, sesuatu yang memudahkan, bukan sesuatu yang buat orang takut, buat satu hal menjadi pelarian atau yang lain-lain gitu. Tapi sesuatu yang menjadi extension kita. Di dunia kita ya, baik di dunia fisik maupun di dunia digital, ini jadi sesuatu yang memang keseharian kita, membuat kita menjadi lebih lebih mantap, lebih nyaman gitu untuk ininya gitu. Berarti lebih memudahkan sih sebenarnya. Ujungnya ke sana gitu. Untuk ininya. Jadi potensinya banyak banget. Termasuk juga yang saya bayangkan ini bisa jadi peluang baru. Anak-anak itu punya jadi pekerjaan yang baru, jenis pekerjaan baru, bahkan kita menemukan cara-cara baru dan ilmu yang baru. Betul Mas Haji. Berarti kita nggak perlu takut ya, karena ini merupakan sebuah peluang kita. Betul. Sekali lagi tadi ya, once kita melihat ini jadi satu hal yang negatif, tanda kutip ancaman tadi itu. Jadi ancaman gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, ternyata walaupun itu kecil gitu, tapi ini jadi, kalau kita buka ini jadi peluang yang sangat besar. Benar. Begitu Mas Haji. Iya. Mas Heri, satu lagi nih pertanyaan. Ya. Mungkin Mas Heri ada pesan untuk Sobat Jatimers mengenai Metaverse ini gimana? Sobat Jatimers, pesan saya untuk Metaverse ini adalah satu hal yang baru, dunia yang baru, dan ini jadi opportunity yang baru. Bisa jadi peluang yang luar biasa buat Sobat Jatimers untuk bisa manfaatkan. Nggak cuma untuk pengguna dari Bank Jatim dalam hal ini, tapi juga untuk para kreator, para UMKM, masyarakat umum. Ini jadi sesuatu yang bisa kita manfaatkan bersama-sama. Jadikan ini peluang yang membuat kita jauh lebih oke lagi untuk ke depan. Sobat Jatimers. Mas Heri, terima kasih banyak sudah hadir di Bank Jatim Podcast. Ya. Semoga ilmu tadi yang kita sharingkan kepada Sobat Jatimers bisa membawa manfaat bagi kita semua. Amin, sama-sama Mas Haji. Dan semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Pastinya. Kita bisa ngobrol banyak lagi mengenai Metaverse. Ketemu di Metaverse, ketemu di Metanesia. Oh boleh, boleh ketemu di Metanesia. Ya. Oke, nama avatar saya Aji Kuncoro. Siap. Oke Mas Heri, terima kasih banyak. Saya lagi, salam untuk keluarga di rumah. Sama-sama Mas Haji, salam untuk keluarga. Siap. Nah Sobat Jatimers, memang masa depan dunia digital kita ini berkembang sangat pesat, di mana kita harus bisa
memanfaatkan berbagai macam perubahan di bidang digitalisasi ini untuk memudahkan kegiatan kita maupun aktivitas kita sehari-hari. Berbicara mengenai kemudahan, Bank Jatim kini memiliki J-Connect dengan semangat mengkoneksikan semua kemudahan. Sobat Jatimers, buruan download J-Connect dan nikmati pengalaman bertransaksi hanya dalam satu genggaman. Di antaranya ada J-Connect Mobile, J-Connect Internet Banking, J-Connect Elon, J-Connect EKMG, J-Connect Laku Pandai, dan yang terbaru ini ada J-Connect Invest yang menghadirkan kenyamanan dan keamanan dalam berinvestasi. J-Connect powered by Bank Jatim mengkoneksikan semua kemudahan. Nah, sekali lagi juga tak lupa saya mengingatkan Sobat Jatimers untuk subscribe akun YouTube Bank Jatim dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Bank Jatim. Kemudian dan jangan lupa lagi like, kemudian tinggalkan komentarnya nih. Terus kemudian jangan lupa share juga ya. Nah, terus kemudian serta tak bosan saya mengingatkan Sobat Jatimers untuk selalu waspada terhadap akun-akun yang mengatasnamakan Bank Jatim serta mengarahkan Sobat Jatimers pada link tertentu ataupun menawarkan produk-produk di luar dari ketentuan Bank Jatim. Karena sudah dipastikan itu adalah penipuan. Apabila Sobat Jatimers masih ragu, silakan menghubungi info Bank Jatim di 14044 atau mengunjungi laman bankjatim.co.id. Saya Aji Kunchoro pamit undur diri dan salam Jatimers.